Halo sahabat dan kerabat Askara Radio di mana saja Anda berada. Salam damai, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Fredrik Magitan kembali lagi jumpai Anda di ruang yang sama dalam acara Dia. Nah, saudara, kita meneruskan perjalanan kita dalam hal mempelajari dan merenungkan semua perkataan Yesus yang kita ketahui dari Matius pasal 5, 6, dan 7 yang dikenal dengan khotbah di bukit. Dalam sejumlah episode yang lalu kita sudah memahami atau mempelajari berbagai macam perkataan Yesus, dan sampai pada hari ini kita tiba pada satu episode yang akan berbicara secara khusus tentang apa ajaran Yesus tentang apa yang disebut doa Bapa Kami. Nah, doa Bapa Kami ini sudah terkenal ya bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus, orang-orang Kristen. Bahkan mungkin terbanyak di antara semua orang Kristen ini sudah menghafalnya. Karena biasanya diajarkan dari kecil ya, untuk bukan saja berdoa Bapa Kami, tetapi juga menghafalnya. Saya sendiri sudah sejak kecil menghafalnya, dan sepertinya bisa mengalir dengan cepat begitu saja secara mekanis. Jadi tanpa mikir apa-apa lagi dia keluar aja begitu. Sampai sekarang ini masih seperti itu. Jadi tidak asing lagi doa Bapa Kami ini. Tetapi saya ingin membawa Anda sekalian untuk kita coba kali ini merenungkan lebih dalam kalimat demi kalimat atau frasa-frasa tertentu agar kita memahami apa di belakang kata-kata yang diajarkan oleh Yesus dalam doa Bapa Kami ini. Nah, kita akan segera mulai, tapi saya membacakan dulu untuk kita sendiri sekalipun saya tahu bahwa banyak di antara Anda sekalian yang sudah menghafalnya. Jadi di dalam Matius pasal 6 mulai ayat 9 sampai ayat 13. Yesus berkata, "Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin." Singkat sebenarnya ya, tidak sampai 1 menit sudah selesai dibaca. Nah, pada hari ini tentu saja kita tidak akan membahas, coba memahami keseluruhan dan merenungkan keseluruhannya karena terlalu panjang kalau kita mau membahasnya. Tapi dalam beberapa episode mulai hari ini dan episode berikutnya, kita akan menyelesaikan doa Bapa Kami ini dalam bagaimana menyimak, memahami, dan merenungkannya. Hari ini secara khusus kita mulai dengan kalimat yang pertama atau frasa yang pertama yang sangat singkat. Bapa Kami yang di sorga. Nah, kita masih ingat yang sudah berulang-ulang saya katakan bahwa Yesus sedang berkhotbah atau sedang mengajar, mengambil tempat di atas sebuah bukit kecil. Tidak disebutkan secara jelas nama bukit itu atau nama tempat itu. Tapi ini di wilayah Galilea. Di dalam tahun yang kedua dari keseluruhan 3 tahun pelayanan Yesus. Jadi pada suatu hari Yesus mengajar. Ada sejumlah besar orang, tidak diperkirakan kira-kira berapa banyak orang ya. Tapi itu adalah orang-orang yang selalu saja mengikuti Yesus. Dan baru saja sebelumnya Yesus mengadakan pelayanan di bawahnya, masih di lereng bukit. Orang-orang yang datang kepadanya dengan segala macam kebutuhan. Kemudian Yesus naik ke atas bukit itu dan sejumlah besar mereka masih mengikutinya. Mereka selalu ingin mendengarkan Yesus. Dan yang utama adalah 12 murid yang barusan sebelum khotbah ini dimulai
Yesus mengukuhkan mereka sebagai apa yang kita sebut dan kenal sekarang 12 murid Yesus. Nah, jadi ini dua kelompok audiens, yang kecil dan yang besar, yang mendengarkan khotbah Yesus yang panjang itu. Jadi Yesus melihat mereka secara keseluruhan sebagai satu kelompok orang-orang yang adalah murid-murid Yesus dan para pengikut Yesus. Entah apa motivasi mereka, yang jelas mereka selalu mengikuti Yesus karena mereka selalu ingin melihat apa yang Yesus perbuat dan apa yang Yesus katakan. Nah, sekarang kita kembali kepada kalimat ini. Yesus mengajarkan mereka kepada audiens ini, jikalau kamu berdoa, berdoalah demikian. Ya, dalam episode yang lalu tentang bagaimana kalau kamu mau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu dan kunci pintu, dan kamu berdoa kepada Bapa yang tidak kelihatan. Dan Bapa yang tidak kelihatan akan melihat apa yang juga yang tersembunyi dalam hidupmu, dan kamu dapat berdoa, dan seterusnya. Nah, kali ini ada doa yang khusus, yang sudah seperti yang saya bacakan atau yang saudara-saudara hafal. Itu yang dikenal dengan doa Bapa kami. Cukup menarik, Yesus mulai mengajarkan pada mereka dengan kalimat ini, Bapa kami yang di sorga. Ingat kata kami berarti bahwa Yesus mau mengajak mereka untuk berdoa secara kolektif. Tapi tentu saja tidak tertutup kemungkinan untuk berdoa secara personal. Jadi secara kolektif kami, saudara-saudara yang ada yang sedang mendengarkan Yesus ini menyebut atau memanggil Bapa kepada Allah. Nah, ini yang sangat menarik di sini. Yesus mulai mengajarkan mereka berdoa secara bersama-sama dengan memanggil Allah sebagai Bapa. Bapa kami. Bapa kita semua dari orang-orang yang percaya. Sekarang coba kita pikirkan. Berapa jauh sih jarak antara Allah Bapa dengan kita manusia? Sekalipun kita mengaku diri sebagai murid Kristus, sebagai orang-orang percaya. Berapa jauh? Bisakah itu dihitung? Tidak bisa. Sebagai contoh saja. Coba kita membayangkan Kita menganggap Allah Bapa, Sang Pencipta yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih, yang Maha Kudus itu ada di atas. Jadi kita dalam satu imajinasi secara vertikal ke atas. Menembusi langit dan terusnya, tidak ada batasnya, langit yang keberapa tidak tahu. Kita sulit membayangkan di mana Allah Bapa atau di mana surga itu. Allah Bapa berada di surga. Tetapi di mana Allah Bapa itu jaraknya terlalu jauh, tidak akan mungkin dapat diperhitungkan. Kalau secara horizontal kita melihat keliling kemana-mana, bisakah kita bayangkan kira-kira Allah itu sedekat apa atau sejauh apa? Semuanya serba sulit untuk kita pahami hal ini. Mengapa? Karena Allah itu roh. Tidak bisa dilihat dengan mata kepala, dan kita tidak bisa menyentuh Dia. Dan karena roh, kita juga tidak bisa memastikan atau membayangkan seperti apa wajah Allah. Dan kita tidak bisa. Segala kemampuan rasio kita atau akal kita, logika kita pun tidak bisa memikirkan lebih jauh lagi. Sudah, situ saja. Herannya, Yesus mengajarkan bahwa Allah yang tidak kelihatan, yang amat sangat jauh, entah ada di mana, bagaimana cara mengukurnya ini, adalah Bapa. Yesus menggunakan bahasa manusia. Jadi istilah Bapa di sini tentu saja adalah satu istilah teologis. Jadi ini bukan satu istilah biologis. Jadi Bapa dalam arti seperti kita. Dalam kehidupan manusia ada bapa, ada mama, ada anak-anak, dan dalam hubungan darah semacam itu. Bukan dalam pengertian itu, tapi ini pengertian teologis. Tapi Allah menggunakan bahasa manusia supaya melalui bahasa inilah sedikit banyak manusia bisa memahami bahwa betapa dekatnya Allah itu dengan kita jikalau kita menyebut atau memanggil Dia Bapa. Jadi sangat dekat
hanya dengan panggilan Bapa. Nah, apakah kita di dalam setiap kali mengucapkan doa Bapa kami, kata pertama Bapa itu masuk di dalam perhitungan kita atau di dalam penghayatan kita atau tidak? Apalagi kalau itu sudah secara mekanis keluar begitu saja di luar kepala. Nah, penting bagi Yesus untuk mengajarkan hal-hal ini kepada audiensnya, bahwa Allah yang Maha Kuasa, yang jauh ya, yang tidak bisa diukur bagaimana jauhnya itu, secara fisik kita tidak bisa tahu dia. Allah ini ternyata begitu dekat hanya dengan panggilan Bapa. Tapi bagaimana mungkin kita sebagai manusia atau murid-murid Yesus atau audiens yang ada di situ memanggil Bapa, Allah sebagai Bapa? Ini sedikit mengoreksi konsep dari orang-orang Israel atau agama Yahudi dalam kepercayaan mereka. Ya, agak sulit membayangkan bahwa seorang Yahudi pada zaman itu dapat memanggil Allah sebagai Bapa. Tapi Yesus mengajarkan itu. Mengapa? Nah, karena dia sendirilah sebagai anak tunggal Bapa. Lagi-lagi ini istilah teologis ya. Kita ingat pada waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis tahun sebelumnya. Itu pada saat dibaptis itu ada suara Allah Bapa yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, yang kepadanya aku berkenan. Jadi Allah Bapa mendeklarasikan Yesus sebagai anaknya, anak Allah. Lagi-lagi ini istilah teologis. Jadi tapi dengan menggunakan bahasa manusia semacam ini, orang bisa merasakan sesuatu atau membayangkan sesuatu. Jadi Allah mengatakan inilah anakku. Yohanes di dalam kitab Injil Yohanes, ia menulis tentang anak tunggal Bapa. Hanya satu, anak tunggal Bapa. Nah, anak tunggal Bapa ini adalah penjelmaan dari firman-Nya menurut sebuah ulasan teologis dari Yohanes, salah satu murid Yesus. Jadi apa yang kita lihat di sini? Kedekatan dengan ucapan Bapa yang di surga. Nah, mengapa pentingnya sebuah doa dimulai dengan kata Bapa? Jadi berarti bahwa orang-orang beriman ini oleh karena pengorbanan Yesus, mereka menerima satu status baru sebagai anak-anak Allah. Wah, luar biasa ya. Manusia berdosa yang harus dihukum, pasti dihukum. Tapi karena percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak tunggal Bapa, sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, maka mereka diubah statusnya ya, diampuni dosanya, diubah statusnya menjadi anak-anak Allah. Dan dalam status yang baru inilah, kita sebagai anak-anak Allah dapat berseru Bapa, ya Bapa, kepada Allah yang Maha Besar, yang Maha Kuasa, yang Maha Kudus, Pencipta langit dan bumi. Luar biasa ya. Jadi sebuah doa dibuka dengan satu rasa dekat yang luar biasa oleh setiap pendoa orang-orang beriman kepada Allah Bapa, Sang Pencipta yang Maha Kuasa, yang Maha Besar itu. Nah, inilah tekanan. Jadi betapa pentingnya masuk di dalam doa, bukan kita masuk ke dalam sebuah hukum yang formal, bahwa itulah ibadah. Tapi masuk di dalam doa, Yesus mau mengajarkan semua orang, murid-muridnya ini, untuk masuk ke dalam satu wilayah kedekatan yang juga tidak terukur, tidak terbayangkan antara kita dan Allah Sang Pencipta. Dan di dalam ruang yang sangat dekat inilah kedekatan yang juga tidak bisa diukur seperti inilah orang dapat dengan bebas untuk berkata apa saja kepada Allah Sang Bapa. Mau mengeluh di situ, mau menangis di situ, mau melaporkan apa di situ, mau menyatakan kekecewaan di situ, mau mengucapkan rasa syukur, minta pertolongan apa saja, bisa dengan bebas. Dan seterusnya kita akan belajar hal-hal yang dikatakan Yesus lagi di dalam doa Bapa kami ini. Jadi ingat sekarang betapa kata-kata yang pertama ini. Bapa kami yang di surga, dibuka dengan satu seruan kepada Allah Sang Pencipta sebagai Bapa. Langsung tercipta satu hubungan yang begitu dekat. Rasa kita merasa diri mempunyai hak untuk berseru, untuk berkata apa saja, meminta apa saja, untuk menyembah Dia dan segala sesuatu. Kita bisa katakan bahkan pada saat kita
mungkin tidak bisa berkata apa-apa lagi, Roh Kudus sendiri akan menolong kita untuk menggali keluar dan menyatakan apa yang kita ingin katakan kepada Allah Sang Bapa itu. Bukankah ini suatu yang luar biasa? Karena iman kepada Yesus Kristus, Allah Maha Kuasa menjadi Bapa dari kita semua yang beriman. Puji Tuhan. Baiklah, saudara, terima kasih atas perhatian Anda. Hanya itu saja message untuk kita pada hari ini, tapi saya percaya bahwa ini semua akan menjadi berkat bagi Anda. Renungan ini akan sangat berguna sebagai satu sentuhan rohani, sentuhan surgawi buat Anda dan saya. Saya harus mohon diri karena waktu yang memisahkan kita. Dan sekali lagi, terima kasih atas perhatian Anda. Get your message, have a good day, and see you next time.